Oke, berikutnya tentang kalor, ya. Nah, sebelumnya gue udah bilang kan bahwa kalor itu adalah bentuk apa? Bentuk energi panas. Bahasa Inggrisnya itu adalah heat, ya. Jadi jangan lupa di topik fisika manapun biasanya tuh ada konsep energi. Karena berbagai macam topik fisika itu pasti nyambungnya di energi. Contoh nanti ketika belajar listrik ya. Misalkan ada energi listrik. Listrik itu dipakai untuk memanaskan air. Nah, itu kan sebenarnya konversi energi listrik berubah menjadi kalor. Kalornya inilah yang dipakai untuk memanaskan air. Misalkan air dari 30 derajat dipanaskan jadi 100 derajat. Nah, itu butuh kalor. Kalor itu adalah bentuk energi. Nah, ya udah. Karena kalor itu adalah bentuk energi, maka satuan internasional dari kalor itu adalah apa? Joule, sama dengan satuan energi. Nah, selain Joule, ada juga satuan yang bukan satuan internasional, tapi sering dipakai juga, yaitu adalah kalori. Ya, besarnya satu kalori itu sama dengan tepatnya sih 4,184 Joule. Nah, tapi biasanya ini dideketin jadi 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Ya. Jadi kita nanti pakai yang ini aja. Oke. Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari peran kalor dalam perubahan suhu, ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, peran kalor dalam apa? Perubahan wujud. Oke, contoh peran kalor dalam perubahan wujud, perubahan suhu. Ya, gampang aja. Misalkan kita memanaskan air dari 30 derajat menjadi 100 derajat. Nah, ini dibutuhkan kalor. Ya. Jadi, misalkan ini ada suatu air suhunya 30 derajat. Ketika diberikan kalor, misalkan dipanaskan pakai api gitu ya. Jadi dia masuk kalornya sehingga suhunya bisa naik menjadi 100. Dan sebaliknya, ketika ini suhunya 100 gitu ya, 100 derajat Celcius ya. Celcius maksudnya. Oke. Ketika dia didiamin gitu aja, lama-lama suhunya turun kan? Nah, sebenarnya dia memberikan kalor. Sehingga akhirnya suhunya turun menjadi 30 derajat Celcius dan seterusnya. Gitu ya. Nah, intinya proses perubahan suhu ini dia juga membutuhkan kalor. Ya, baik itu dia mendapatkan kalor atau dia memberikan kalor. Nah, sama juga dengan perubahan wujud. Cuman perubahan wujud ini biasanya tidak diikuti dengan perubahan suhu. Misalkan es. Es itu ketika dia berubah dari fase es menjadi fase air, suhunya itu nggak berubah, tetap di 0 derajat Celcius. Jadi nggak ada perubahan suhu di situ, tapi ada perubahan fase. Nah, perubahan wujud itu juga membutuhkan kalor, gitu. Dan sebaliknya, kalau air membeku menjadi es, nah berarti ada kalor yang dia lepaskan. Kalornya dia lepaskan sehingga dia akhirnya membeku menjadi es. Ya. Nah, di bagian berikutnya kita akan mempelajari rumus dari perubahan suhu akibat kalor dan perubahan wujud akibat kalor juga. Oke, gitu aja ya.